Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang ya bab maja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab larangan ya memperbanyak sumpah ya atas nama Allah pada orang kafir. Dari Jundub, oh bukan. Ini belum. Kita masuk ke bab maja'a ya fi zimmatillahi wa zimmatir rasul wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab perjanjian dengan nama Allah dan dengan nama Rasul. Perjanjian Allah dan Rasulnya gitu maksudnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aufu bi ahdillahi, tunaikanlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji, wala tanqudu, jangan kalian batalkan al-aimanah, itu janji tersebut, ba'da tauqidiha, setelah kalian mengkokohkannya, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan, yang dimana kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap sumpah kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Dari Burdah bahwasanya Rasulullah SAW idza amara amiran, kala Nabi SAW membuat ya suatu panglima dalam medan perang, ala jaisin, yaitu pasukan besar, au sariyatin, atau batalion, ausau bi taqwallah, Nabi SAW mewasiatkan kepada ketua pasukan tersebut bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan siapa saja yang bersamanya dari kaum muslimin yaitu kebaikan. Faqala ughzu bismillah, Nabi SAW katakan kepada pemimpin yang diutus tersebut, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billahi ughzu, ya perangilah, bunuhlah siapa saja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, berperanglah kalian. Wala tagullu, jangan kalian berlebihan, jangan melakukan penggelapan. Wala taghdiru, ya, dan jangan juga kalian mengkhianati perjanjian, ya, berbuat zalim. Wala tumatsilu, jangan kalian mencincang, memutilasi korban. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kalian sudah ketemu dengan musuh, itu orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin, maka serulah mereka kepada 3 hal. Ayyatumuhunna ma ajabuka faqbal minhum, yang mana saja dari 3 hal tersebut mereka ajukan kepadamu, maka terimalah. Wa kafa anhum, dan jangan perangi mereka, ya. Tsumma ud'uhum ilal Islam, yang pertama ajak mereka ke Islam, mau enggak masuk Islam. Lain ajabuka faqbal minhum, kalau mereka mau masuk Islam maka terimalah. Tsumma ud'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajak mereka untuk hijrah dari negara kafir mereka itu kepada negara Islam, yaitu negara muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Kalau mereka mau, maka katakan kepada mereka, mereka akan mendapatkan hak sebagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah dari negeri kafir ke negeri muslimin itu mendapat hak. Fa'in abau, jika mereka tak mau, an yatahawwalu minha, untuk hijrah dari negeri mereka, fakhbirhum, kabarkan kepada mereka, annahum yakununa ka a'rabil muslimin, mereka itu sama seperti orang-orang Arab ya yang jauh di daerah kaum muslimin. Yajri alaihim hukmullah ta'ala,
berlaku kepada mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Tetapi tak kala kaum muhajirin kaum muslimin itu berperang, mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai, harta rampasan perang sedikit pun, illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka itu ikut berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, jika mereka enggan, fas'alhum al-jizyah, minta kepada mereka pajak, upeti. Fa inhum ajabuka, kalau mereka tidak mau masuk Islam, minta upeti. Kalau mereka mau bayar upeti, faqbal minhum wa kaffa anhum, maka terimalah dan jangan perangi mereka. Fa inhum abau, jika mereka enggan, fasta'in billahi wa qatilhum, jika mereka enggak mau masuk Islam, mereka enggak mau bayar pajak, maka perangilah mereka dengan mohon pertolongan kepada Allah. Wa idha hasarta ahlal hisnin, jika kalian sudah sampai ya ke setelah apabila kalian sudah sampai di tempat pengepungan musuh, fa'araduka ya an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiy, dan mereka minta kepadamu untuk engkau buatkan bagi mereka perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyi, janganlah kalian buat perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian nabinya. Walakin ij'al lahum dhimmataka, akan tetapi buatlah perjanjianmu sendiri, wa dhimmata ashabik, atau perjanjian ya pasukanmu. Fa innakum an taghfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum, ya, karena itu lebih ringan untuk kalian kalau misalnya kalian langgar perjanjian yang kau buat atau yang dibuat orang kawan-kawan kalian. Ya, awanun, itu lebih ringan min an taghfiru dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyi, ya, daripada kalian menyanyiakan perjanjian Allah dan nabinya. Wa idha hasarta ahlal hisar, ahlal hisnin, kalau kalian sudah serbu ya pertahanan mereka, faraduka, mereka ingin untukmu, antunzilahum ala hukmillahi fala tunzilhum ala hukmillah, ya, untuk ya mencabut mereka dengan hukum Allah, memutuskan kepada mereka untuk hukum Allah, maka jangan buat hukum Allah atas mereka. Walakin anzilhum ala hukmika, akan tetapi tunaikanlah dengan hukum yang kau buat. Wa innaka la tadri tusibu fihim hukmullahi amla, karena engkau nggak tahu apakah itu yang hukum tersebut memang betul dari Allah dan Rasulnya. Nah, saya menjelaskan dari dalil atas. Min kamali tahqiqi tauhidil asma'i wa sifati, ya, termasuk kesempurnaan ya realisasi tauhid nama-nama Allah dan sifatnya. Adamu i'ta'i dhimmatillahi fil uhudi, ya, tidak memberikan perjanjian Allah dalam suatu perjanjian. Khaufan min adamil wafa'i, takutnya nanti tidak mampu untuk melaksanakannya. Fayuwaddi dzalika litanaqqusillah, ya, maka ya menunaikan hal tersebut ya itu bisa mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ya yaqdahu bitauhid, ini mencederai ya tauhid seseorang. Wa yunabi kamalahu al-wajibah, dan mentiadakan kesempurnaan tauhid tersebut yang wajib. Wa bihadil ayatil lati awradaha al-musannifu fil babi, dan di ayat ini ya penulis ya menginginkan ya ya'murullahu ta'ala bil wafa'i bil uhudi wal mawasik, ya, Allah Ta'ala merintahkan untuk menunaikan perjanjian ya pengkokohan, wal muhafadzati, menjaganya, alal aiman, dalam sumpah, al muakkadati, yang kokoh, yang kuat, ya bi'adami naqdiha, tanpa membatalkannya. Nah, apa itu anwa'ul uqud, ya pembagian perjanjian, wal muahadati salasatun, ada 3. Yang pertama adalah al muaqadatu bainan nas, yaitu perjanjian di antara manusia. Kal muahadati bainal muslimina wal kuffar, sebagaimana perjanjian antara kaum muslimin dan kufar, ini namanya diplomasi. Wal muahadati bainal ra'iyati wal a'immati, dan kemudian
ya yang termasuk mu'aqadu bainan nas, yang pertama adalah diplomasi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Yang kedua adalah perjanjian antara pemerintah dan rakyatnya. Bi ta'atihim, dalam menaati rakyat pemimpin tersebut, bil ma'ruf, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Wal mu'ahadati fil uqudi. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian dalam akad, seperti kan nikahi, seperti nikah, wal bai'i, jual beli, wa naudhalika mimma yajibu al wafa'u bihi, dan apa-apa dan yang selainnya yang wajib untuk ditunaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, muahadatullah, yaitu perjanjian Allah, ala ma yataqarrabu bihi ilaih, yang dengan perjanjian tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa hada min ma'na nadari, ini namanya adalah nadar wal halfi wal manduri, yaitu sumpah. Fa in kana ala fi'li wajibin, kalau itu adalah perbuatan yang disyariatkan dan diwajibkan, au tarki muharramin, atau meninggalkan yang haram, kana yaminan wa nadharan lahu, maka itu menjadi sumpah dan nadar baginya, wajib ditunaikan. Ya muakkadan bil yamin bi muhadatillah, ya dikuatkan dengan sumpah, ya yang menjadi perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muahadatun bimakna al-yamin al-mahdhah, ya, yaitu perjanjian hanya sumpah semata. Idza kana maqsudu al-haddu wal man'u, kalau maksudnya di sini adalah desakan atau menghalangi, fa hada yaminun lakinnaha muakkadatun, ini juga sumpah, akan tetapi dia yang kuat, ya, pengkokohan saja. Wa hadithil babi, adapun dalam hadis itu, hadis yang sudah kita sebutkan, kita bacakan sebelumnya, an-nahyu an i'ta'i dhimmatillahi wa dhimmati rasulillah lil kafir, ya, larangan untuk memberikan perjanjian Allah dan Rasulnya kepada orang kafir. Khasyata adamil wafa'i lidzalik, takutnya orang kafir itu enggak mau menunaikan perjanjian Allah dan Rasulnya. Fadakunu al-jarimatu 'azimatan, maka jadilah itu, ya, pelanggaran yang besar, ya. Wa yakunu dzalika hadman li ahdillah, dan hal tersebut, ya, itu menjadi hadman, ya, penghinaan terhadap janji Allah, perjanjian Allah. Wa naqsan fit tauhid, dan mengurangi, ya, kadar tauhid seseorang. Wal gharadul muallif, dan maksud muallif min iradi hadzal bab, maksud dari bab ini adalah al-bu'du wal hadru, menjauh, hati-hati, min ta'arrudi lil ahwali allati nakhsha minha naqdal uhudi wal ikhlala biha, yaitu maksudnya adalah menjauh, hati-hati, ya, dari menunjukkan, ya, kepada keadaan yang kita takuti, ya, darinya, ya, naqda al-uhud, yaitu, ya, membatalkan, ya, perjanjian dan melanggarnya. Wa ba'dama nu'ti li a'da'i al-muhadadin dhimmatallahi wa dhimmatar rasul, ya, setelah, ya, kita berikan kepada musuh kita perjanjian, ya, yaitu perjanjian Allah dan Rasulnya. Fa in mata waqa'a an-naqdu fi hadzal hal, fa innahu mata waqa'a an-naqdu, maka oleh sebab itu apabila terjadi, kapan saja terjadi, ya, pembatalan terhadap keadaan tersebut, kana intihakan minal muslimina li dhimmatillahi wa dhimmatin nabiyyi, itu menjadi pelanggaran kaum muslimin terhadap perjanjian Allah dan Rasulnya. Wadarkan li ta'zimillah, ya, dan meninggalkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika aidan, ya, dan dalamnya termasuk juga tahwinunil Islam, ya, penggampang-gampangan, ya, wa tazhidun lil kufari, ya, dan zuhud kepada orang kafir. Fa innal wafa'a bil uhud, karena menunaikan perjanjian, khususan al muakkadah bi aghladi al mawathiq,
ya. Yang kokoh itu lebih berat, ya, dalam perjanjian tersebut. Wa min muhasinil islami ad-da'iyati lil a'da'i al-munsifina ila naqdilihi wa ittiba'ihi. Dan dia termasuk kebaikan Islam untuk menyerukan kepada musuh, ya, keadilan al-munsifina yang disifati dengan, ya, ila nafdilahu, yaitu ila tafdilahu, yaitu keutamaannya, mengutamakannya, wa ittiba'i, dan mengikutinya. Walaqad ibtulina fil azmanati al-mutaakhirati biman akasa al-amra. Dan kita telah diuji pada zaman ini, ya, zaman yang terakhir, ya, terhadap, ya, kebalikan dari urusan itu. Wa asbaha bijahlihi yataqarrabu ila Allah bin naqdil uhudi wal mawathiqi bainal muslimin wal kuffar. Dan dengan kebodohan tersebut, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan membatalkan perjanjian, ya, dan perjanjian kesepakatan di antara kaum muslimin dan orang kafir. Wa qatilul muahadin, bahkan dia membunuh orang-orang kafir yang dalam perjanjian. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara min dzalik. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti hal tersebut. Wa tawa'ada alaih, dan ancam terhadap pelaku pembunuhan terhadap orang kafir yang dalam perjanjian Allah dan Rasulnya. Waqala man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang yang dijamin, ya, zimma itu adalah jaminan Allah dan Rasulnya, perjanjian. Siapa yang membunuh yang dijamin Allah dan Rasulnya, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan, ya, bau surga. Nah, di sini kesimpulannya adalah, kalau kita berperang dengan kaum kafirin, lalu mereka ingin membuat perjanjian, ya, kesepakatan, maka kita buat kesepakatan antara kita atau pasukan kita, jangan kesepakatan Allah dan Rasulnya. Karena kalau misalnya Allah dan Rasulnya yang menjamin, tak kala mereka tidak menunaikan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membunuhnya, dikhawatirkan kita jatuh kepada dosa besar membunuh orang-orang yang berada di bawah jaminan Allah dan Rasulnya, yaitu kafir mu'ahad. Maka kita harus berhati-hati. Naktabi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.